few moments later. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maid Salvata Zahra, absen 17. Jadi di video kali ini kita akan mengerjakan tugas fisika yang diberikan oleh Pak Dimas selaku guru fisika kita. Di sini saya bersama dengan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kami Sabta 16. Di sini kita mengambil tema mengenai gerak vertikal atas dan gerak jatuh bebas. Di sini kami akan Ada apa ini? Mas, kenapa ini mas? Ya, perkenalkan nama saya Nabi Hanan, nomor sahabat 21. Jadi gini mbak, teman saya itu gak sengaja kejatuhan bola. Siapa mas? Perkenalkan nama saya Ahmad Farel, absen 2. kok bisa kena bola itu gimana ceritanya mas? Gini mbak, kita tuh ingin tahu gimana sih pengaruh kecepatan awal atau V0 terhadap ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola. Menurut teori sih, ketinggian maksimum suatu benda itu dipengaruhi oleh kecepatan awal benda tersebut saat mau bergerak ke atas. Jadi, semakin besar V0-nya, maka semakin besar pula ketinggian maksimumnya. Terus kenapa bolanya bisa jatuh ke bawah? Jadi, saat bola dilempar ke atas, dia akan melawan gaya gravitasi yang menariknya ke bawah. Pada saat bola mencapai titik tertingginya, gaya kecepatannya sesaat akan menjadi 0. Gaya gravitasi tersebut akan kembali menariknya ke bawah, sehingga bola tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Gimana sih mbak? Kalau nggak dipraktekin saya malah bingung. Daripada kita bingung, mending kita lihat video percobaannya saja. Stop dulu guys. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai materi ini, mari kita lihat percobaan setelah ini. Nah, setelah melihat percobaan tadi, kita dapat mengetahui hasil dari percobaan, yaitu bola yang sudah mencapai titik tertinggi akan kembali lagi ke bawah. Dan pada titik tertinggi, bola berhenti sejenak atau kecepatan sama dengan 0 sesaat. Agar lebih jelas, kita lihat penjelasan setelah ini. Mari kita simak penjelasan dari PPT ini. Sebagai pendahuluan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua konsep penting dalam kinematika, yaitu gerak vertikal ke atas atau GFA dan gerak jatuh bebas atau GJB. Kedua jenis gerak ini merupakan contoh dari gerak lurus berubah peraturan GLBB yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Uraian masalah yang dibahas yaitu seringkali kita menghadapi kesulitan dalam memahami bagaimana benda bergerak di bawah pengaruh gravitasi. Dua jenis gerakan yang terkait erat dengan hal ini adalah gerak vertikal ke atas GFA dan gerak jatuh bebas GJB. Selanjutnya, pada PPT ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan diantaranya pengertian dan konsep GVA, penjelasan GVA, contoh GVA, pengertian dan konsep GJB, penjelasan GJB, dan yang terakhir yaitu contoh GJB. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan GVA? Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Kemudian dipengaruhi oleh gravitasi yang menyebabkan benda tersebut melambat, berhenti sejenak di titik tertinggi, dan kemudian jatuh kembali ke bawah. Lalu, bagaimana konsep GVA? Gerak ini termasuk dalam gerak lurus berubah peraturan atau GLBB dengan percepatan konstan yang disebabkan oleh gravitasi. Kecepatan gravitasi G biasanya bernilai 9,8 meter per sekon ke bawah. Pada gerak vertikal ke atas, kecepatan awal benda atau V0 mengarah ke atas. Percepatan gravitasi atau G selalu mengarah ke bawah. Saat benda mencapai titik tertinggi, kecepatan benda menjadi 0. Benda akan bergerak ke bawah dengan percepatan atau G. Ini ada beberapa rumus yang digunakan dalam gerak vertikal ke atas. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai GVA.
Pada gerak vertikal ke atas, benda akan terus bergerak ke atas sampai semua energi kinetik yang diperolehnya dari kecepatan awal habis karena pengaruh gravitasi. Saat titik tertinggi tercapai, kecepatan benda akan menjadi nol sejenak. Lalu benda akan jatuh kembali akibat tarikan gravitasi. Waktu yang diperlukan untuk benda jatuh dari titik tertinggi ke tanah sama dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, asalkan tidak ada hambatan udara. Contoh GVA, misalnya sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Dalam hal ini, kecepatan awal atau V0 sama dengan 20 meter per second. Percepatan gravitasi atau G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum dapat dihitung dengan rumus T sama dengan V0 per G. Maka T sama dengan V0 per G sama dengan 20 per 9,8 sama dengan 2,04 meter per second. Setelah 2,04 detik, bola akan mencapai titik tertinggi dan kemudian mulai jatuh kembali ke bawah. Nah, jadi gitu penjelasan mengenai GFA. Selanjutnya, kita ke materi setelahnya, yaitu gerak jatuh bebas atau GJB. Pengertian GJB. GJB sendiri merupakan gerak jatuh bebas yang artinya adalah gerak suatu benda yang jatuh di bawah pengaruh gaya gravitasi saja tanpa pengaruh gaya lain, seperti gesekan udara. Pada gerak ini, benda akan mengalami percepatan konstan yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi atau G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Konsep GJB. Konsepnya diuraikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, tanpa kecepatan awal. Berarti, benda yang mengalami jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal, atau V0 sama dengan 0 meter per sekon saat mulai jatuh. Yang kedua, ada percepatan gravitasi. Benda dipercepat ke bawah dengan percepatan tetap, yaitu gravitasi bumi atau G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu yang terakhir, yaitu lurus ke bawah. Gerakan benda selalu lurus ke arah pusat bumi, yang berarti gerakan hanya terjadi dalam satu dimensi atau sumbu vertikal. Ada beberapa rumus dasar yang digunakan dalam GJB, seperti yang dapat Anda lihat sendiri. Selanjutnya, penjelasan GJB. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang jatuh di bawah pengaruh gaya gravitasi saja tanpa pengaruh gaya lain, seperti gesekan udara. Pada gerak ini, benda akan mengalami percepatan konstan yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi, G sama dengan 9,8 m per s kuadrat. Yang terakhir yaitu contoh GJB, ada dua contoh yang kami berikan, yaitu pertama, pada batu yang dijatuhkan dari ketinggian. Ketika sebuah batu dijatuhkan dari tebing tanpa kecepatan awal, batu tersebut akan mengalami gerak jatuh bebas. Tidak ada gaya lain yang bekerja kecuali gravitasi, dan batu tersebut akan semakin cepat sampai menyentuh tanah. Dan yang kedua, yaitu palu dan bulu di ruang hampa. Ketika palu dan bulu dijatuhkan bersamaan di ruang hampa, di mana tidak ada hambatan udara, keduanya akan mencapai tanah pada waktu yang sama, meskipun massa palu jauh lebih besar daripada bulu. Nah, mungkin segini dulu video demonstrasi mengenai GVA dan GJB dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami kelompok 1, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job!